Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Teman-teman, ada beberapa pasien saya pernah bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, teman-teman. Ustadz, dari pengalaman Ustadz, apakah ketika orang itu kena santet terus diruqyahkan, Ustadz, ruqyah yang syariah, apakah dukunnya tidak kontak atau bereaksi? Atau orang yang pergi ke dukun itu yang sakit hati dendam kepada orang yang kena santet tadi, apakah dia juga tidak bereaksi? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan ini banyak ya yang ditanyakan kepada saya. Saya jawab, teman-teman, bereaksi ya. Ketika pasien yang kena santet, kena guna-guna, itu diruqyahkan dengan cara ruqyah yang syariah, dibacakan Al-Quran ya, atau dibacakan zikir-zikir Asmaul Husna yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, atau doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah si pasiennya pun akan bereaksi ya, kontak, kadang kesurupan, kadang muntah-muntah, macam-macam, kadang batuk-batuk, kadang sendawa ya, kadang ada yang kaku, ada yang tegang, dan dukunnya juga kontak. Karena dia satu paket ya, karena dia satu paket, dukunnya juga kontak, bereaksi. Bisa jadi dukunnya juga kesurupan di sana. Bahkan orang yang sakit hati tadi dendam, yang membeli sihir tadi, yang nyuruh dukunnya untuk nyantetnya, dia datang kepada dukun, minta bantuan kepada dukun, itu pun kontak, itu pun bereaksi, teman-teman ya, pasti insya Allah bereaksi. Kenapa? Karena mereka sekutu, jadi ada kaitan. Nah, makanya ketika dukun, ada saya dengar dari pernyataan dukun ya, seorang dukun ketika dia merasakan dia menyantet orang, kemudian orang itu diruqyahkan, dia merasa terserang sampai lemas. Pokoknya ampun-ampun dia dibuat oleh Allah ya. Kadang sihir itu dilemparkan kepada orang yang minta bantuan sihir tadi, atau orang yang membeli sihir tadi, dilemparkan ke dia, maka yang sana nanti merasakan dahsyatnya, teman-teman ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 81 sampai 82, Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, apabila datang yang hak maka lenyaplah yang batil ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, apabila datang yang hak maka lenyaplah yang batil, dan sesungguhnya yang batil pasti hancur ya, pasti lenyap. Nah, yang batil adalah dukun karena dia bersekutu dengan jin. Yang batil adalah orang yang minta bantuan kepada seorang dukun untuk menyantet seseorang, ini batil ya. Kesyirikan itu batil, khurafat, tahayul itu batil. Kemudian si pasien yang diruqyah pun pernah mungkin berobat ke dukun, itu juga batil. Bahkan ada tangkal jimatnya yang dibuat oleh dukun, itu juga batil. Nah, apabila datang yang hak, datang yang bertauhid, datang yang lurus akidahnya, dengan sebab membacakan Al-Quran kepada si pasien yang sakit, atau yang kena sihir, atau kena guna-guna, atau santet, maka semua akan hancur. Setan yang bersarang yang dikirim oleh dukun kepada si korban atau pasien
itu juga akan hancur. Dukunnya yang mengirim juga akan hancur. Bahkan orang yang minta bantuan kepada dukun karena sakit hati atau dendam, itu juga dia akan merasakan kehancurannya. Dan pasti teman-teman, ya, karena Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang yang hak, maka lenyaplah yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti hancur, pasti kalah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan sebagai obat, sebagai penawar, ya, sebagai penyembuh, termasuk penyembuh orang-orang yang terkena sihir. Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai obat, sebagai penawar, sebagai penyembuh, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kerugian yang besar bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya kerugian yang besar bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, yang suka pergi ke dukun, ya, apapun urusannya. Apalagi yang pergi ke dukun ingin menyantet, menyuruh dukunnya untuk menyantet, minta bantuan kepada dukun, jasa dukun untuk menyantet, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang rugi, orang yang kalah pastinya, termasuk dukunnya yang bersekutu dengan khodamnya, bersekutu dengan jinnya, ya. Nah, makanya pasti hancur. Ya, saya ulangi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang yang hak, maka lenyaplah yang batil. Sesungguhnya yang batil pasti hancur. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman, dan kerugian yang besar bagi orang-orang yang berbuat zalim. Demikian saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.